olahraga. Betul. Ya. Wanita yang cantik itu bukan hanya dari olahraga tapi dari asupan yang mereka makan. Betul. Salah satunya ini udah aku buat. Ini dia mango kiwi cooler. Buler. Oke, ini buat kakak. Oke. Silakan. Dari apa aja ini bahannya? Ini bahan-bahannya Bahannya ada apa itu aja kita ada ini? potongan buah mango. Terusnya juga pakai jeruk sunkist ya, peras ya kan. Sirup nanas, sama Sirup. es sirup. Ada buah kiwi, dan ada es baitu. Batu. Gimana kak? Seger banget mangganya ya. Best seller ya? Best seller kali. Enak banget. Ini kalau agar rasa buahnya bisa meresap lagi di dalam air, ini pas lagi dicemplungin itu didiamkan dulu. Ya. Diamin sampai di WhatsApp duluan. Ya, ngambek dong. Ngambek itu dia. Itu mah kayaknya keluarga kamu deh. Iya. Aku mau nanya dong untuk kalian-kalian nih anak-anaknya artis, kalian dapat privilege apa sih yang paling gampang didapetin gitu misalnya? Kayak entah antrian, misalnya kalau lagi Kak Denada nih lagi ngantri beli boba biasanya gitu. Anaknya Emilia Duluan Contessa aja nih duluan ya. duluan dah, misalnya gitu. Kalau aku ya kebetulan karena ngawalin karirnya kan juga sama bidangnya sama mama ya. Di musik ya. Jadi privilege yang dirasain adalah dulu jadinya gampang karena orang suka ngomong itu tuh yang nge-rap tuh itu anaknya Emilia Contessa tuh gitu. Jadi dikenal ya karena nama besar mama. Iya, tapi ya itu ada apa sih? Plus minus. Ada plus minus juga. Minusnya orang tuh jadi ada beban gitu. Wah, anak Emilia Contessa. Sementara kan si mama kan terkenal dengan suaranya yang begitu gitu kan. Jadi mohon maaf kayak ada mungkin kayak ngebanding-bandingin. Ngebanding-bandingin ya anak Emilia Contessa tapi kok suaranya nggak kayak mamanya gitu. Ada beban juga ya kak. Pasti ada beban lah gitu. Lebih ke situ sih. Tapi biar gimana pun aku ngerasa banyak banget terbantu karena Nama besar anak Emilia Contessa ya. Pastinya dong. Udah pasti iya. Tapi kalau kakak kan mohon maaf kan dulu nyanyi juga kan? Nyanyi terus ikut main Sinetron, model juga. semua dicoba. Semua dicobain. Itu berarti karena mohon maaf ya, mamah yang ngucuk-ngucukin. Apa emang kayak keinginan kakak sendiri? Enggak, awalnya aku pengen nyanyi dong mah gitu. Mama kan sama sekali nggak nyanyi ya, tante malah yang nyanyi. Aku ngomong ke mama, terus mama justru nanya, ini kamu gimana orang lagi sekolah masih kecil kan? Ya, SMP, SD? SD. SD udah mau nyanyi? SD akhirnya ya udah kita bikin kesepakatan boleh nyanyi show gitu keluar kota tapi sekolah tetap nomor 1. Jadi bener-bener bikin kesepakatan nggak boleh bolos sama sekali. Seperti itu. Sama kayak aku juga pernah minta kayak gitu sama mamaku. Minta menyanyi? Mama mau nyanyi bikin aku album. Terus diajak ke depan. Bapak lu pakai Honda 70. Jangan mau banyak-banyak. Ya jadi dah. Ya giginya cuma 3, udah 70 ada. Sadar diri, oi. Gitu. Kalau Kaneda katanya pernah ada cerita susahnya masuk TV. Susah tuh. Jadi walaupun anaknya Emilia Contessa, walaupun mama Masa itu ini susah? susah banget, nggak bisa. Dulu tuh TVRI stasiun TV cuma ada TVRI, nggak ada yang lain, belum ada. Dan Saat itu ya, saat itu. nggak ada Pilihan ya? Cuma satu. Dan waktu itu kalau misalnya mau muncul di TV dan bisa dikenal secara nasional, jalurnya itu cuma antara 2. Apa Satu jalur prestasi, Oke. menang-menang di kompetisi-kompetisi, festival-festival, dan itu bener-bener dulu tuh harus legit gitu, nggak bisa kayak gitu-gitu nggak bisa. Satu itu, atau yang kedua punya karya, yang memang karya. Yang hits ya. yang hits, yang meledak. Meledak baru gitu. tuh. Beda sama Jadi nggak sekarang bisa. ya? Jadi walaupun aku dulu anaknya mama, itu nggak bisa mentang-mentang, oh ini anak Emilia Contessa mau jadi artis juga, mau masuk, nggak bisa. Nggak bisa. Dulu aku akhirnya bisa masuk ke dunia entertainment karena aku awalnya tuh menang Asia Bagus. Oke. Kompetisi Internasional bernyanyi loh. ya, internasional, Asia, dan pada saat itu memang TVRI yang di Indonesia yang kerjasama dengan kompetisi itu dan memang yang menayangkan. betul. Ya udah gitu, setelah menang itu barulah punya akses untuk bisa masuk, dan itu pun mau ikut Asia Bagus juga audisi dulu. Bener audisi nggak bisa. Audisi dulu. Ini titipin nih anak saya nih, Di gitu. situ nggak bisa. Audisi dulu bener-bener disuruh mau apa, mau nge-rap.
coba gimana? Ya harus nge-rap dulu, harus. Real audisi. Mohon maaf, rap itu kan susah, ya kan? Liriknya banyak dan harus sesuai tempo. Iya. Harus terbiasa nyerocos di rumah tuh. Itu ibu-ibu ngomel loh pagi-pagi, ngisi uang belanja. Kalau buat Kak Cantika, Mama sama Tante kan masih eksis ya sampai sekarang. Iya. Cuma ada nggak masih ada keinginan lagi meneruskan jalannya Mama dan Aku mungkin Tante. meneruskan tapi dalam bidang yang berbeda ya, olahraga. Karena kalau sinetron itu jujur aku agak-agak susah menunggu lama gitu. Iya, malas nunggu ya, Kak. Iya. Iya kan, emang bener kalau sinetron kita nunggu lama Apalagi ya. sekarang udah berkeluarga, punya anak, Iya, jadi pengennya iya, tetap iya. bisa imbang, ngurus rumah tangga juga, tapi tetap berkarya juga. Jadi sekarang aku ngajar olahraga. olahraga sekarang ya. Olahraga sama kayak Kak Dena. Iya, kita sama-sama instruktur Zumba. Itu juga ya. Iya. Tapi kalau tuh tadi ya, tadi kan pada bilang tuh para kaum ibu mungkin Iya. yang suka datang ke kelas-kelas Zumba ya. Betul. Ada yang tadi bilang, oh udah dengan dandannya begitu. Jangan sedih ya, mereka itu 2 jam itu kuat berzumba. Masa iya? 2 jam. 2 jam, 120 menit. Aku pernah kok ngajar kelas yang benar-benar 120 menit. 2 jam dia kagak bisa diem? 2 jam. 2 jam para ibu itu full bergerak dengan semua energinya. Energi, senyumnya. Pantes ibu-ibu kalau ngotot sama tukang sayur tuh Oh, ada urusan Nanda itu mah. Iya. Jadi selain di jalan raya, kata kalimat yang menyatakan bahwa ras terkuat di bumi itu adalah para ibu, itu Iya. bisa dibuktikan juga di kelas Zumba. Karena di situ kelihatan banget energinya. Padahal di rumah, nyampe rumah masih ngurusin rumah, Iya. ngurus anak, ngurus suami, iya kan? Betul. Tapi di kelas Zumba mau 1 jam, 1,5 jam, 2 jam full. Keren buat ibu. Hebat sekali, hebat. Tapi kan beda nih kalau Kak Cantika kan tadi meneruskan bidang apa ya, warisan entertain dari orang tua kan di bidang lain nih. Kan kalau Kak Dena kan kalau sekarang kan semua nih masih nyanyi, Masih eksis juga, masih entertain syuting juga. juga gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak muncul perasaan gitu, penyesalan menjadi artis atau di entertain, ada nggak sih? Ada penyesalan justru bukan kenapa aku berada di dunia entertainment, tapi dulu almarhum Papa itu adalah orang yang menentang aku untuk masuk ke dunia entertain. Papa tuh dulu punya keinginan aku tuh untuk bisa jadi dokter, kuliah kedokteran gitu. Berita apa tuh ya? Iya, karena kan dulu tuh kita tuh percaya banget sama yang namanya beliau ya, almarhum tuh percaya banget sama yang namanya tes IQ. Jadi kita suka di tes IQ tuh secara rutin gitu. Dan dari tes IQ itu Papa bilang bahwa kamu mampu gitu. Tes ya. Setelah itu mampu gitu. Dan memang juga dari sekolah segala macam dulu bilang mampu. Nah tapi karena aku udah keburu keenakan berkarir. Lu nyaman ya? Udah ada duitnya lagi nih. Iya, gede lagi. Akhirnya jadi aku merasa udah deh nggak usah deh, udah biar aja di sini. Sekarang itu jadi satu hal yang sejujurnya aku sesalin. Kalau aku bisa balik, Iya. aku kepengen bisa karena bisa kok, banyak kok. Dokter Tompi, dokter juga, tapi karirnya juga di dunia Karirnya entertainment oke. Betul juga. gitu. Sebenarnya bisa, cuma pada saat itu ya itulah masih usianya juga masih ini. Iya, biasa darah. Dan udah muda, nyaman ya. juga. Aku juga dulu dari cilik ya. Tapi kisah kamu sama kayak aku, masa dari cilik, papa aku tuh pengen jadi, anaknya jadi tentara. Tentara banget. Bertentang, sampai aku kabur dari rumah kayak, aku Bentar, kamu kabur. Pokoknya enggak mau. Makanya kalau disuruh siap udah. Itu bener-bener ditentang sampai akhirnya aku pengen membuktikan sama orang tua aku kalau aku bisa sukses dengan pilihan aku, karena aku nggak mau ketika aku ngikutin kata orang tua yang ada aku malah gagal gitu. Karena enjoy the life, apa yang kita lakukan kan kayak best seller gitu. Tapi sekarang kan kamu bisa buktiin kamu Anwar yang sekarang kan udah membanggakan juga. Iya. Makan keluarga, punya rumah, punya usaha. Oh, Kak Cantika ini kan keluarganya hobi tuh yang sehat-sehat. healthy life. Iya. Healthy life. Iya. Pernah ribut soal makanan sehat gak sama suami? Coba dah. Aduh. Pasti deh. Harus banget ya. Coba. Yang namanya manusia ya pasti. Aku pun
ada lah masa-masa lagi mau ini fase datang bulan gitu misalnya. Pasti pengen yang manis-manis, ya udah nggak apa-apa diturutin aja. Tapi tetap ya secukupnya, nggak boleh berlebihan. Iya. Karena berlebihan semuanya nggak baik. Iya, betul. Jadi itu kadang-kadang ya misalnya malam-malam tuh aku suka kayak bikin mie instan, ada aja gitu. Oh ada? Ya, serius? Seorang Cantika Ini pengakuan ya. Tapi memang perempuan kalau lagi dapat itu algoritmanya nggak ketebak. Nah, algoritma. Istri aku juga kayaknya kalau lagi datang bulan, aduh pengen yang manis-manis, udah aku beliin seharian yang manis-manis, dia tetap marah-marah terus. Pas aku kasih ATM aku baru happy.